Lahore adalah salah satu kota di Provinsi Punjab, Pakistan yang sekarang menjadi kota terpadat di dunia nomor 26 dengan jumlah penduduk sekitar 13 juta. Di tahun 1990-an, saat Lahore masih dihuni sekitar 5 juta penduduk, jumlah anak terlantar, tunawisma, dan pengemis di jalan-jalan sangat-sangat banyak. Saking banyaknya, nggak ada yang memonitor mereka. Kalau satu persatu ada yang hilang, mungkin nggak ada yang sadar. Kalaupun ada yang sadar, pasti komunitas-komunitas mereka sendiri yang juga bisa dibilang lemah. Makanya waktu itu, nggak ada yang tahu bahwa kota mereka sedang diincar oleh pembunuh berantai. Sampai suatu hari, di tahun 1999, pihak kepolisian dan beberapa media cetak menerima surat dari pria bernama Javed Iqbal. Di video ini kita panggil Iqbal aja. Tertulis di dalam surat bahwa Iqbal telah melakukan pengintaian terhadap banyak anak laki-laki yang kemudian dia culik, dia habisi, dan dia rendam jenazahnya di dalam larutan kimia yang kemudian dia buang ke beberapa sungai. Menurut pengakuan Iqbal, jumlah total korban yang sudah dia habisi sebanyak 100 anak laki-laki hanya dalam waktu 6 bulan. Waktu itu, para pihak yang menerima surat ini nggak percaya, kok bisa? Jangan-jangan orang iseng. Tapi nggak bisa dipungkiri oleh polisi bahwa memang ada beberapa data anak-anak yang hilang. Apalagi di surat ini Iqbal menulis dia akan segera menghabisi dirinya sendiri dengan cara menenggelamkan dirinya ke Sungai Rafi. Polisi langsung mengirimkan petugas untuk melakukan pencarian. Semua bagian Sungai Rafi ditelusuri, pakai jaring, mencoba untuk mencari jenazah Iqbal. Tapi jenazah Iqbal tidak ditemukan. Polisi mengadakan penggerbekan ke rumah Iqbal, dan di sini mereka menemukan banyak sekali bukti-bukti disturbing, berupa buku diary, foto-foto, dan juga nama-nama korban. Berhubung video ini adalah video pertama Ruang Gelap yang direkam di bulan Ramadan, gua mewakili tim Ruang Gelap mengucapkan selamat beribadah puasa. Semoga puasa kita lancar, dan untuk kalian yang mendengarkan atau menonton video ini saat lagi sahur, atau lagi buka puasa, atau lagi ngabuburit, selamat beraktivitas. Sumber kasus kita kali ini akan dicantumkan ke website Ruang Gelap. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Javed Iqbal Umair atau biasa dikenal dengan nama Iqbal, lahir di kota Lahore, Punjab, Pakistan di tahun 1956. Beberapa sumber mengatakan dia punya 7 saudara, tapi kayaknya nih, kalau dari sumber yang lebih dipercayai, sebenarnya Iqbal punya 3 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Ayahnya yang bernama Ali adalah salah satu pebisnis kayu yang kaya raya. Dari kecil, Iqbal sangat dimanjakan. Berhubung informasi tentang masa kecilnya dan juga latar belakang keluarga ini nggak terlalu banyak, yang kita ketahui di sekolah, Iqbal nggak pernah punya masalah, bahkan dikatakan sebagai anak yang cukup cerdas kalau dibandingkan dengan anak-anak sepantarannya. Waktu Iqbal kuliah, dia sudah mulai melakukan bisnis. Kalau ayahnya berbisnis kayu, Iqbal punya usaha pengecoran baja. Waktu Iqbal berusia 27 tahun, di tahun 1983, orang tua Iqbal mulai menjodoh-jodohkan Iqbal. Dan ini adalah salah satu culture atau budaya orang Pakistan. Mereka emang sering banget menjodohkan anak mereka yang dianggap sudah memasuki umur-umur menikah. Waktu itu Iqbal berusaha keras untuk nggak dijodohin. Dia nggak mau dijodohin. Sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, tapi yang aneh adalah udah ada banyak rumor yang mengatakan Iqbal sebenarnya menyukai anak laki-laki. Dan mungkin rumor-rumor inilah yang membuat keluarga, terutama orang tuanya, sangat mendukung Iqbal untuk menikah. Karena tahu orang tuanya nggak bakal stop untuk maksa dia nikah, Iqbal punya rencana. Iqbal mendatangi beberapa anak laki-laki yang biasa nongkrong di kalangan dia. Dan Iqbal nanya, ada nggak salah satu kalian yang bersedia saudara perempuannya aku nikahi? Imbalannya, kalian juga bakal aku nikahi dengan salah satu saudara perempuan aku. Jadi semacam barter. Akhirnya ada tuh, seorang pria yang bernama Muhammad Iqbal menyarankan Iqbal untuk menikah dengan kakaknya. Gua harap kalian gak bingung ya, soalnya namanya Iqbal semua. Jadi Iqbal menikah dengan kakak perempuannya Muhammad Iqbal, dan si Muhammad Iqbal ini menikah dengan saudara perempuannya Iqbal. Oke?
Tapi pernikahan Iqbal nggak berlangsung lama karena emang dari awal niatnya bukan untuk serius tapi untuk membungkam mulut kedua orang tuanya. Begitu Iqbal bercerai, dia mulai melanjutkan hidupnya seperti biasa, nongkrong dengan anak laki-laki. Suatu hari, ayahnya Iqbal membeli 2 villa di daerah Sadbagh, salah satu daerah kecil di kota Lahore. Salah satu villa ini ditinggali oleh Iqbal. Waktu itu keluarganya nggak tahu bahwa Iqbal nggak tinggal sendirian di villa ini. Iqbal tinggal dengan beberapa anak laki-laki. Sembari menjalankan usaha pengecoran baja, Iqbal juga mulai membuka usaha-usaha kecil, mulai dari rental PS. Sekilas, kalian pasti mikir, ya kenapa kalau dia membuka rental PS? Apa salahnya? Masalahnya, di belakang rental PS ini, Iqbal membangun sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya kedap suara. Kalau kalian udah biasa dengerin kasus-kasus kayak gini, kalian pasti udah tahu nih jalannya kemana. Iqbal berusaha menarik perhatian semua anak laki-laki untuk datang ke rental PS-nya. Berbagai macam diskon, promosi, gencar diberikan oleh Iqbal untuk anak laki-laki. Kadang-kadang digratisin. Yang penting ada banyak anak laki-laki yang datang ke rental PS-nya. Beberapa dari mereka ditawarkan Iqbal untuk mendapat promosi-promosi yang terbaru. Mereka diajak untuk masuk ke ruang kedap suara yang ada di belakang rental PS. Di ruangan itulah anak-anak ini mengalami pelecehan. Gue yakin banget di tahun 1990 pembicaraan tentang pelecehan apalagi di Pakistan sangat-sangat tabu. Tapi mungkin anak-anak ini lama-kelamaan mulai tahu kalau diajakin Iqbal untuk pergi ke ruangan belakang, jangan mau. Iqbal mulai merasa taktiknya mulai nggak berfungsi. Jadi Iqbal punya taktik baru. Dengan sengaja dia ngejatohin uang. Iqbal pura-pura nggak tahu, tapi uang itu dia pantau siapa yang ngambil. Begitu ada anak yang ngambil uang itu, langsung Iqbal samperin. Kalau kamu nggak mau aku laporin sebagai maling, kamu harus ikutin perintah aku. Iqbal bakal menyuruh anak-anak yang ketahuan maling untuk masuk ke ruangan kedap suara di belakang rental PS. Dan lama-kelamaan, anak-anak mulai takut untuk datang ke rental PS-nya. Bahkan menurut beberapa sumber, orang tua anak-anak ini juga sudah tahu. Jadi semua anak-anak dilarang jangan mau. Melihat usahanya mulai gagal, Iqbal muter otak. Kalau misalnya rental PS sudah nggak menarik lagi, dia harus buka usaha lain yang jauh lebih menarik. Iqbal dapat ide untuk membuka gym khusus anak laki-laki. Dia juga buka akuarium, sekolah pertama yang pakai AC, bahkan sampai buka pasar atau minimarket, gitu-gitulah. Semuanya dia lakukan supaya bisa menarik perhatian anak laki-laki di Sadbagh. Iqbal juga mulai melakukan pendekatan dengan pihak kepolisian. Iqbal bekerja sama dengan salah satu media cetak untuk menciptakan kolom pahlawan yang menceritakan tentang petugas polisi yang sudah berjasa untuk kota mereka. Kira-kira ada sekitar 20 pihak kepolisian yang pernah diinterview oleh Iqbal untuk masuk ke dalam artikel di media cetak ini. Banyak yang berpendapat Iqbal melakukan hal ini supaya pihak kepolisian enggak mencurigai dia. Atau ibaratnya bertemanlah. Isu tentang pelecehan yang dilakukan oleh Iqbal sudah tersebar sekitar tahun 1985 sampai tahun 1990 karena suatu hari salah satu anak yang menjadi korban Iqbal adalah anak dari kepala desa yang dihormati. Waktu itu Iqbal langsung diburu, tapi dia sembunyi. Warga yang marah muter otak gimana caranya biar Iqbal mau menyerahkan diri. Supaya Iqbal mau menyerahkan diri, polisi berinisiatif untuk menahan ayahnya beserta 2 saudara laki-lakinya. Tapi rupanya usaha ini nggak berhasil. Meskipun ayah dan kedua saudaranya sudah ditahan oleh polisi selama 7 hari, Iqbal nggak kunjung menyerahkan diri. Jadi, di hari ke-8, polisi menangkap salah satu anak remaja yang tinggal di rumah Iqbal. Begitu Iqbal tahu salah satu anak laki-lakinya diambil oleh polisi, Iqbal langsung menyerahkan diri. Kalian bisa lihat kan, Iqbal sama sekali nggak peduli dengan ayah maupun saudara laki-lakinya. Dia justru peduli dengan anak laki-laki yang disimpan di rumahnya. Dan berhubung Iqbal adalah anak dari ayahnya yang cukup sukses. Meskipun ditangkap, Iqbal cuma mendekam di penjara selama 6 bulan. Iqbal lalu diusir dari Sadbagh. Gak lama kemudian, ayahnya meninggal dunia. Waktu itu, Iqbal disuruh untuk menulis 100 surat permintaan maaf yang harus dia berikan ke 100 toko di sekitar tempat situ. Dan berhubung ayahnya sudah meninggal, gak ada yang bisa menyelamatkan Iqbal.
Jadi Iqbal memasuki satu persatu toko, mengucapkan kata minta maaf sambil memberikan surat. Mungkin ini adalah salah satu trigger yang nantinya membuat Iqbal menetapkan korbannya berjumlah 100 orang. Sepeninggal ayahnya, Iqbal mendapatkan warisan sekitar 554 juta rupiah kalau dikonversikan di tahun itu. Jumlah yang sangat-sangat banyak. Berhubung Iqbal sudah diusir dari Sadbak, Iqbal membangun rumah di kawasan Sandara. Rumah yang sangat mewah. Di bagian bawah rumahnya ada kolam ikan. Di bagian belakang rumah ada kolam renang. Dan Iqbal nggak tinggal sendirian. Dia mengajak banyak sekali anak laki-laki untuk tinggal dengan dia. Iqbal sering banget dilihat oleh warga sekitar jalan-jalan pakai mobil-mobil mahal. Waktu itu dia punya 4 mobil. Pajero, Lancer, Toyota, dan Suzuki FX. Waktu pihak keluarga tahu bahwa Iqbal tinggal dengan banyak banget anak laki-laki, mereka marah dan menentang. Tapi Iqbal gak peduli. Ini hidup aku, ini rumah aku, kalian jangan ikut campur. Beberapa sumber menyatakan ada anggota keluarga Iqbal yang ikut tinggal di daerah ini. Dan hal inilah yang mungkin membuat Iqbal memutuskan untuk pindah membeli rumah baru di Ghaziabad. Tepatnya di Fatehgarh. Kalau misalnya penyebutannya salah, gua mohon maaf. Suatu hari di tahun 1998, Iqbal dan salah satu anak laki-lakinya pergi belanja ke pasar. Salah satu pemilik toko menuduh Iqbal maling uang sebanyak 800 rupiah. Waktu diteriakin maling, warga sekitar yang ada di situ langsung menghajar Iqbal habis-habisan. Kepala Iqbal pecah, dia langsung dilarikan ke rumah sakit, dirawat selama 22 hari. Waktu Iqbal dirawat, nggak satupun anggota keluarganya mau membayar uang perawatan. Jadi satu persatu aset Iqbal dijual. Waktu Iqbal terbangun dan mulai berurusan dengan polisi, entah kenapa, Iqbal yang awalnya dianggap sebagai tersangka pencurian, justru sekarang menjadi tersangka pelecehan terhadap anak dari pemilik toko. Beberapa sumber mengatakan mereka sengaja membuat Iqbal sebagai tersangka pelecehan karena nggak punya cukup bukti untuk memasukkan Iqbal ke penjara akibat kasus pencurian. Jujur gue nggak tahu apakah informasi ini akurat atau enggak. Di sini Iqbal stres. Satu persatu hartanya rupanya sudah dijual tanpa izin dia. Dan sekarang dia kembali dihadapkan dengan kasus pelecehan. Dan untuk membayar uang jaminan ke polisi, Iqbal harus bayar sendiri karena nggak satupun pihak keluarga mau membayar. Satu-satunya orang yang menjenguk Iqbal di penjara adalah ibunya. Setiap hari ibunya datang sambil nangis-nangis, mikirin kondisi Iqbal yang babak belur karena benar-benar disiksa di penjara. Lama-kelamaan kesehatan ibunya mulai menurun dan suatu hari Iqbal diberi kabar bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Iqbal cuma mendekam di penjara selama 2 bulan. Begitu bebas, Iqbal sudah punya visi dan misi baru. Dia ingin balas dendam. Dia ingin setidak-tidaknya ada 100 ibu di kota itu yang akan menangis seperti ibunya. Iqbal ingin ada 100 ibu yang menderita dan dia ingin ini juga jadi pelajaran bagi polisi yang sudah melakukan kejahatan terhadap dirinya. Banyak yang bilang Iqbal melakukan hal ini atas dasar balas dendam. Tapi kalau kita lihat track record Iqbal dari dulu memang sudah banyak melakukan pelecehan. Bisa jadi ini cuma alasan Iqbal untuk melanjutkan kejahatannya. Gimana menurut kalian? Untuk bisa mencapai tujuannya balas dendam, Iqbal sudah menargetkan 100 anak-anak. Dan Iqbal tahu dia butuh pertolongan, dia nggak bisa melakukan ini sendirian. Jadi, Iqbal merekrut ketiga anak laki-laki yang biasa tinggal di rumahnya. 3 anak laki-laki ini bernama Sajid Ahmad yang merupakan asisten utama, lalu Mamat Nadim yang masih di bawah umur, dan Mamat Sabir yang juga masih di bawah umur. Bersama Iqbal, ketiga anak laki-laki ini melancarkan rencana balas dendam. Mirip apa yang dilakukan oleh Iqbal di Sadbak. Di Ghaziabad, Iqbal kembali membuka rental PS. Iqbal juga mengincar anak laki-laki berusia 6-16 tahun yang dia temukan di jalanan. Anak-anak ini biasanya diajak oleh Iqbal untuk datang ke rumahnya. Diiming-imingi bisa beli baju atau difasilitasi rumah. Dan mereka-mereka yang terlantar sudah pasti menerima ajakan ini dengan pemikiran yang positif. Siapa yang nyangka bahwa begitu mereka sampai di rumah Iqbal, mereka justru dihabisi dengan rantai besi yang dikalungkan di leher mereka. Bahkan setelah meninggal, jenazah mereka masih dilecehkan sebelum akhirnya Iqbal memasukkan jenazah ini ke dalam tong-tong berisi cairan kimia. Iqbal berusaha memastikan
nggak satupun jejak korban ditemukan oleh polisi, supaya dia bisa melanjutkan aksinya sampai 100 kali. Dan dalam rentang 6 bulan, dibantu oleh 3 asistennya, Iqbal berhasil melancarkan aksi balas dendamnya. Di tahun 1999, korban terakhirnya meninggal dunia. Iqbal langsung menulis surat untuk polisi dan pihak media. Tapi begitu mengirimkan surat-surat ini, nyali Iqbal ciut. Dia nggak jadi menenggelamkan diri di Sungai Rafi. Iqbal justru bersembunyi. Dan waktu polisi menggeledah rumah, menyaring seluruh sungai, Iqbal ketakutan setengah mati. Pihak kepolisian yang datang ke rumahnya menemukan ada banyak banget bercak darah di dinding, lantai, dan langit-langit rumah. Mereka juga menemukan beberapa liter cairan kimia yang dipercayai masih tergenang sisa-sisa jenazah. Polisi juga menemukan 86 pasang sepatu anak-anak dan juga buku diary. Di dalam buku diary ini, Iqbal menuliskan secara rinci identitas semua korbannya dan bagaimana para korban dihabisi. Karena itulah, satu daerah, satu kota, satu provinsi memburu Iqbal. Dan Iqbal akhirnya nggak tahan. Dia nggak bisa hidup dengan tenang. Ujung-ujungnya dia menyerahkan diri ke polisi. Waktu dibawa ke kantor polisi, polisi nanya, "Semua yang kamu tulis di buku diary dan surat, itu kamu tulis sendiri?" Dan Iqbal menjawab, "Iya Pak, semuanya aku lakukan sendirian." Menurut polisi, dendam yang dimiliki Iqbal sangat-sangat dalam. Nggak bakal ada orang normal yang serajin ini. Tanpa dipaksa, Iqbal langsung mengakui semua perbuatannya. Waktu para anak laki-laki yang tinggal di rumah Iqbal digerebek oleh polisi, salah satu dari mereka katanya melompat keluar dari jendela dan meninggal. Tapi ada juga yang bilang anak-anak ini sebenarnya disiksa dan salah satunya meninggal karena siksaan. Entahlah mana yang benar ya. Yang jelas, tiba-tiba waktu di persidangan, Iqbal menyatakan dirinya tidak bersalah. Iqbal bilang bahwa sebenarnya catatan yang dia buat itu cuma imajinasi, karena dia prihatin dengan anak-anak di jalanan yang menghilang dan gak dicariin oleh polisi. Sebenarnya kalau Iqbal gak ngirim surat ke polisi atau ke media cetak, mungkin kejahatannya gak bakal terungkap. Jadi aneh juga ini orang, gak mau ngaku tapi dia sendiri ngaku. Gimana itu ceritanya? Bukti-bukti yang dimiliki polisi sudah sangat kuat. Meskipun Iqbal nggak ngaku, pihak pengadilan menyatakan bahwa dia dan ketiga asistennya bersalah. Soalnya buktinya sudah terlalu banyak. Bahkan di persidangan, ditampilkan video Iqbal yang melakukan pelecehan terhadap salah satu anak. Dan pihak kepolisian sendiri menemukan 3 kuburan dangkal di belakang villa yang dulu sempat dia tinggali di Sadbak. Para orang tua anak yang nama-namanya ada di dalam buku diary Iqbal juga datang ke kantor polisi dan mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam rumah Iqbal adalah barang-barang anak mereka. Ujung-ujungnya Iqbal nangis dan dia mengaku bahwa dia memang bersalah. Entah mungkin orang ini ada sakit jiwa juga. Ya memang sakit jiwa sih pasti ya. Kalau orang normal nggak mungkin melakukan kejahatan segila ini. Dan hasil pengadilan menyatakan Iqbal akan dihukum sebagaimana dia melakukan kekerasan terhadap korbannya. Iqbal bakal dihabisi, dipotong-potong, dan dimasukkan ke dalam cairan kimia di depan 100 orang tua anak-anak yang menjadi korbannya. Sedangkan asisten utamanya, Sajid Ahmad, akan dihukum mati. Mamat Nadim dijatuhi hukuman 14 tahun penjara per kasus. Total hukumannya mencapai 182 tahun di penjara. Giliran Mamat Sabir dihukum 63 tahun di penjara per korban, yang waktu di total mencapai 1.400 tahun di penjara. Yang berarti gak ada satupun dari mereka yang bakal keluar dari penjara hidup-hidup. Kalian pasti bertanya-tanya, jadi beneran Iqbal dihukum di depan semua orang tua korban? Gak lama setelah masuk penjara, Iqbal dan Sabir ditemukan meninggal dunia tergantung di sel masing-masing. Pihak kepolisian menyatakan ini adalah kasus bundir. Tapi menurut pengacara Iqbal sama sekali nggak punya keinginan untuk bundir. Justru Iqbal ingin banding karena dia merasa tidak salah. Gue juga bingung kenapa dia ngerasa nggak salah. Dikatakan bahwa jenazah Iqbal dan Sabir dipenuhi luka-luka memar. Dan kemungkinan konspirasinya Iqbal dan Sabir sebenarnya menjadi korban kekerasan yang kemudian dimanipulasi seolah-olah bundir. Enggak ada satupun anggota keluarga yang mengambil jenazah Iqbal. Jadi Iqbal dikuburkan begitu saja oleh pihak penjara. Sebenarnya ada banyak detail yang pengen banget gua gali tentang kasus ini, tapi sayangnya sumber-sumber yang ada sangat terbatas. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini.
Thank you so much atas semua dukungan, support, dan doa dari kalian semua. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.